wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imen Lydia Yusila dengan NIM 220210101046. Di sini kita akan membahas topik kita yaitu geometri transformasi, lebih tepatnya tentang translasi. Nah, sebelum membahas, sebaiknya kita perkenalan dulu. Di dalam geometri transformasi ada 4 bab nih. Nah, yang pertama translasi atau perpindahan, yang kedua rotasi atau perputaran, yang ketiga dilatasi atau perkalian, dan yang keempat refleksi atau pencerminan. Nah, pertama-tama, apa teman-teman sudah tahu apa itu translasi? Apa sih translasi itu? Nah, pertama kita kenalan dulu lewat ilustrasi di sini ya. Nah, Eren berada pada titik 0,0, kemudian dia bergerak ke arah kiri sejauh 2 langkah. Nah, awalnya Eren ini berada di titik pusat pada garis koordinat. Nah, titik pusatnya kan 0,0. Lalu bergerak ke arah kiri sejauh 2 langkah. Lalu arah depan sejauh 2 langkah juga. Tidak berhenti di situ, Eren kembali berjalan ke arah kiri 1 langkah lagi dan tanpa alasan Eren mundur sejauh 6 langkah. Nah, jika pada awalnya posisi Eren berada pada titik A 0,0, sekarang posisi Eren berada pada titik A aksen -3, -4. Nah, gimana? Udah mulai ada pandangan kan tentang materi yang satu ini? Translasi adalah perpindahan semua titik dari suatu bidang pada jarak dan arah tertentu. Translasi juga bisa dikatakan sebagai pemetaan satu-satu dari titik awal ke titik akhir dengan angka lebih besar yang sama. Oleh itu, termasuk perpindahan atau pergeseran, maka objek translasi tidak perubahan bentuk maupun ukuran ya. Itu artinya bayangan objek akan selalu kongruen dengan objek awalnya. Nah, penerapan translasi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu aktivitas dalam kehidupan sehari-hari kan bergerak. Saat bergerak, pasti akan ada perubahan posisi dari satu titik ke titik yang lain. Begitu juga dengan translasi yang mengakibatkan perubahan posisi suatu objek. Adapun contoh penerapan translasi dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, perpindahan bidang-bidang catur, seekor hewan yang menangkap mangsa, gambar gambar animasi, gerakan tangga eskalator, perpindahan meja saat didorong, dan perpindahan alat transportasi seperti bus, sepeda, pesawat terbang, maupun kapal laut. Nah, masih banyak kan contoh-contoh yang lain. Nah, rumus translasi ini, transformasi bisa juga dilakukan pada kumpulan titik yang membentuk bidang atau bangun tertentu. Jika sobat punya titik A, X, Y, kemudian ditransformasikan oleh transformasi T, maka akan menghasilkan titik yang baru yaitu A aksen, X aksen, Y aksen. Jadi, T, X, Y di mana titik X dan titik Y ini kita translasikan dengan AB, di mana A ini adalah jarak untuk koordinat X dan B ini adalah jarak perpindahan jarak untuk koordinat Y. Jadi untuk T aksennya secara umum, translasi merupakan salah satu jenis transformasi geometri yang paling dasar di mana seluruh objek dipindahkan dalam satu arah yang konstan. Nah, translasi sendiri ini adalah jenis transformasi geometri yang melibatkan pergeseran suatu objek dari satu lokasi ke lokasi lain tanpa mengubah bentuk, ukuran, atau orientasi objek tersebut. Jadi, translasi adalah perpindahan semua titik dari suatu bidang pada jarak dan arah tertentu. Nah, di sini kita mempunyai bidang segitiga, yaitu bidang yang dibentuk oleh titik A, titik B, dan titik C, di mana titik A mempresentasikan
titik 1,1 di bidang kartesius dan B 3,1 di bidang kartesius dan C 2,2. Ingat rumus translasi yaitu PX ditambah A, Y ditambah B. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang translasi, di mana kita akan memindahkan titik-titik dari bidang ini dengan arah dan besar yang sama, namun tidak mengubah bentuk, ukuran, atau orientasi. Nah, di sini kita memiliki ini adalah sebuah vektor yang akan menentukan arah dan besar pergeseran yang akan kita tentukan. Nah, di sini A sebagai satuan ke kanan dan yang B itu adalah satuan ke atas. Jadi, vektor di sini kita gunakan untuk menentukan arah translasi dan besar translasi. Misal 2 satuan ke atas, berarti B sama dengan 2. Jika kita pencet atau kita klik tampilkan translasi, maka akan muncul hasil translasi dari bidang segitiga tersebut. Nah, jika kita ubah arah vektornya kita ubah. Kita misalkan B sama dengan 2 atau kita batasi sampai minus 100 di sini. Maka arah dari translasi juga akan ikut berubah tanpa mengubah bentuk objek awal. Jadi, kita bisa menggunakan vektor ini yang telah sinkron dengan slider, di mana A itu adalah satuan ke kanan dan B itu adalah satuan ke atas atau ke bawah. Jadi A itu sejajar dengan sumbu X dan B sejajar dengan sumbu Y. Tidak hanya bidang, kita juga bisa mentranslasikan titik. Jadi satu titik, misal kita di sini titik C, kita translasikan, kita ubah titiknya, maka C aksen juga akan ikut berubah tanpa mengubah objek tersebut, tanpa mengubah bentuk dari objek awal. Jadi, translasi di sini terbukti tidak akan pernah mengubah suatu objek, mengubah luas, mengubah besar. Suatu objek itu akan tetap sama seperti bidang di awal. Seperti itu. Sebagai contoh, kita translasikan bidang ABC berikut. Misal kita tentukan arah vektor A-nya itu kita ubah menjadi 4 satuan ke kanan, 4 positif, dan B-nya kita ubah ke negatif 3. Nah, kita tampilkan translasinya. Jadi, jika kita tarik garis lurus terhadap titik A dan A aksen, itu akan sejajar dengan vektor yang telah kita tentukan arahnya. Begitu pula dengan B dengan titik B aksen, titik C dengan titik C aksen. Dan besarannya pun akan sama seperti vektor yang telah kita tentukan. Jadi, menurut apa yang sudah saya sampaikan di awal, translasi ini merupakan pergeseran tanpa mengubah bentuk objek. Jadi, misal kita ubah batas A ataupun B, kita jalankan dengan batas atas 100 dan batas bawah minus negatif 100, maka bentuk dari titik ABC atau bidang segitiga ABC tidak akan berubah. Yang berubah hanyalah jarak dan besaran arah yang kita tentukan.
Mungkin cukup sekian presentasi singkat dari program yang telah saya buat. Kritik dan saran sangat saya butuhkan untuk membangun program ini menjadi program yang terbarukan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.